Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karenanya. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku nggak masak. Aku pengen duduk aja di dapur ini sambil sedikit cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Kalau kalian baru di channel ini, halo, namaku Dina. Kalau kalian udah subscribe dan udah sering mampir di dapurku di channel ini, terima kasih ya. Hari ini aku pengen cerita awal mula aku bikin konten di YouTube. Awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran akan bikin video karena aku nggak tahu caranya, nggak tahu cara bikinnya, dan nggak ada keinginan itu nggak ada. Dan lagian aku bukan orang yang terlalu pede, aku tuh orangnya minder, nggak percaya diri kayak gitu. 2015 awalnya kami tinggal di Miami di Florida. Aku ikut komunitas gereja Indonesia namanya City Blessing Ministry. Saat itu belum begitu besar, jemaatnya rata-rata orang Indonesia. Setiap minggu habis ibadah kita ada fellowship. Fellowship itu ada satu sukarelawan gitu, sukarela yang volunteer masak buat kita, habis pulang gereja duduk makan siang sama-sama. Menu-menu sederhana kayak sayur asem sama nasi putih pakai kerupuk kayak gitu, yang penting kita bisa ngobrol gitu. Terus pas kita pulang gereja tuh ngobrol santai, pendetanya tuh bilang nanti beberapa minggu lagi volunteer yang biasa masak itu dia akan pindah ke negara bagian masih di Amerika juga. Siapa ya kira-kira yang akan masak gitu, pendetanya santai aja, bukan nunjuk aku atau enggak, tuh ngobrol santai. Pas ngobrol kayak gitu aku tergerak, hatiku pengen, tapi aku tunggu dulu, aku ngobrol dulu sama suamiku. Aku bilang, Pak boleh nggak aku masak buat gereja? Suamiku bilang boleh banget, tapi masalahnya kamu masak apa? Kita kan selalu beli, nggak pernah masak. Ya juga ya, kalau aku tuh nggak bisa masak, bikin nasi aja kadang terlalu belek, terus kapannya lagi bikin lagi terlalu keras, kurang air, kayak gitu-gitu. Tapi aku bilang aku pengen loh, tapi nggak tahu kenapa di dalam hatiku tuh keinginan tuh besar gitu. Suamiku ya udah aku support deh, kita mulai dari mana gitu. Beli rice cooker dulu yang agak besar supaya bisa buat lumayan nasinya agak banyak. Habis beli rice cooker terus aku telepon mamaku, mah gini, masak apa ya mah? Mamaku langsung ting, babi kecap, karena itu paling gampang, semua orang bisa, apalagi aku yang nggak pernah masak pasti bisa. Bahan-bahannya juga sederhana, mamaku tulisin di WA gitu apa yang perlu aku belanja, masaknya ditemenin juga lo telepon. Datanglah hari yang ditunggu, hari Minggu ke gereja. Terus aku deg-degan gak makan. Nungguin ini, uh, ada yang makannya cepet banget, ada yang makannya pelan, ada yang nambah, ada yang gak nambah. Aku kepikiran banget hari itu, gak sabar pengen pulang gereja. Sampai di rumah suamiku belum ditanya udah bilang, enak loh makanannya, masakannya apa nih, minggu depan apa nih gitu. Minggu depannya aku coba lagi sesuatu kayak gitu sampai aku bisa beberapa masakan. Suamiku tuh bisa bikin video. Jadi aku bilang sama dia, boleh nggak ya? Aku kan bikin masakan nih. Biar keinget, biar penyampaiannya tuh sederhana, biar aku ini bisa nangkep. Aku nggak bisa masak, nggak ngerti sama sekali. Bikinin dong aku video masakan yang sudah berhasil aku buat. Nanti kalau aku perlu, aku lihat diriku sendiri. Suamiku bilang, oh oke, boleh. Kayak gitu sih gampang, kata dia. Aku punya beberapa resep gitu, masukinlah di YouTube. Setelah beberapa resep, kita ketemu sama teman gereja biasa, fellowship gitu ya, ada namanya tuh kayak komsel tuh, kita bilangnya carousel gitu. Ngumpul di rumah bareng, makan, fellowship, belajar Alkitab, doa bersama. Teman gerejaku ini bilang,
kamu punya YouTube, itu bisa dimonetisasi loh, itu bisa dimonetize, caranya gini gini gini. Jujur aku tidak tertarik karena kita emang udah kerja, dan YouTube itu aku bikin sebenarnya uh, buat diriku sendiri, jadi aku juga nggak terlalu berharap itu banyak yang nonton di saat itu. Sekarang pengen banyak yang nonton. Terus suamiku yang tertarik, dia cari tahu, dia nyoba, di apply lah, bisa approve, bisa boleh dimonetize. Akhirnya dari situ aku jadi banyak punya teman online, ada dari puluhan yang nonton, jadi sampai ratusan, dan aku punya 1.000 subscriber. Waduh, rasanya tuh seneng banget. Dari tempat-tempat yang aku nggak pernah ke situ, dari Swiss, ada dari tempat-tempat yang aku nggak, dari Zimbabwe, dari macam-macam, Tunisia, macam-macam. Dan mereka komentar, kalian teman-temanku online komentar, wah makasih ya, aku tuh cari resep ini gini, aku jauh dari rumah. Wow, ternyata bikin konten di YouTube saat itu bukan cuman bikin video, tapi itu jadi aku punya banyak teman online, dan itu build my confidence. Aku lebih percaya diri, aku udah gak terlalu minder. Mindernya udah berkurang. Semua karena kemurahan Tuhan, ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Dari situ aku, ternyata yang aku bikin ini berdampak, berguna, bukan cuma buat aku. Aku sering bikin video tuh, maksudnya sering belajar resep, aku coba bikin. Ya teman-teman gerejaku kalau lagi carousel kumpul di rumah, coba ini aku bikin ini, enak nggak? Wah ini kayak gini terlalu keras gini, jujur gitu loh. Ya udah, berarti aku nggak upload. Tapi seringnya sih enak gitu. Dari situ aku lanjut sampai aku kadang-kadang tuh kalau jujur ya, ada hari-hari dimana aku tuh kayak kayaknya kok kenapa kondisi kayak gini, kenapa situasi kayak gini, kenapa kayak aku pokoknya kurang happy gitulah ya, suasana hati itu. Aku memilih untuk nonton YouTubeku, bahkan yang lama-lama. Aku tuh kayak wow, ini aku kok bisa gitu, wah aku pernah masuk ini gitu. Kopi dulu. Tuhan Yesus itu baik. Dia bawa aku ke tempat-tempat yang gak pernah aku pikirkan, gak pernah aku bayangkan. Maaf ya agak melo, aku bersyukur sih kalau hari-hari seperti itu datang, aku nonton, aku lihat kebesaran Tuhan. Aku berharga, kalian pun berharga, kamu berharga, kamu yang lagi nonton. Let me tell you something, aku pengen kamu tahu, kamu berharga. Rencana Tuhan itu indah. Benar. Intinya, mungkin kamu yang lagi nonton saat ini, kamu sedang di fase dimana kamu ingin memulai sesuatu. Aku nggak tahu apa itu. Kamu mau memulai sesuatu, kamu nggak tahu dari mana, nggak tahu gimana caranya. Kalau aku boleh bilang, mulai aja dari yang kita tahu, dari yang kita bisa. Intinya mulai aja dulu, nanti doing by learning, tambah hari akan tambah terasa, akan tambah baik. Ada satu lagi yang berubah gitu ya di Dapur Dina. Di beberapa video terakhir, beberapa short terakhir, video singkat-singkat itu, aku yang edit sendiri.
karena suamiku udah mulai kerja, mulai sibuk. Aku belajar, aku udah hampir 50 baru mulai belajar edit. Setelah sekian lama bikin-bikin video, baru belajar ngeditnya sekarang. Tapi tidak pernah ada kata terlambat. Semangat, sama-sama kita semangat. Kalau aku boleh tahu, kalian lagi, kalau boleh tahu ya, kamu lagi mau memulai apa saat ini? Boleh tulis di kolom komentar. Kita sama-sama menyemangati, sama-sama menginspirasi. Segitu aja. Mohon maaf tadi tuh melo-melo banget. Lanjut ngopi dulu. Terima kasih, sampai ketemu di cerita dapur berikutnya. God bless you.